Bab 461, Melebihi Potensi. Ketika matahari terbenam, si Feng sudah tidur nyenyak selama lebih dari selusin jam. Di kabin game virtual di dalam kamar terus mengeluarkan suara peringatan. Pada saat ini, solusi nutrien di dalam kabin game virtual sudah habis. Setelah alarm kabin game berdering selama beberapa waktu, sampul kabin tiba-tiba terbuka. Sangat lelah, si Feng membuka matanya dan dengan enggan keluar dari kabin game virtual. Dia kemudian melihat pada saat itu. Apa? Aku benar-benar tidur selama 18 jam. Petik 2. Meskipun dia telah melampaui batas mentalnya sekali lagi, itu tidak separah yang pertama kali. Meski begitu, dia masih tidur untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi di sini? Setelah si Feng bangun, seluruh tubuhnya terasa terkuras. Bahkan solusi nutrisi yang dia isi ulang beberapa hari yang lalu benar-benar habis. Biasanya, satu tangki penuh nutrien solution dapat bertahan selama 15 hari. Waktu sebelumnya si Feng telah melampaui batasnya, beberapa solusi masih tersisa. Namun, sekarang tangki itu benar-benar dikosongkan. Namun, dibandingkan dengan masalah penipisan solusi nutrisi, kondisi tubuhnya saat ini jauh lebih tak terbayangkan untuk si Feng. Bukan saja tubuhnya sangat lemah, tetapi dia juga merasakan lapar yang menusuk yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sangat lapar sehingga dia bisa makan seluruh sapi sekarang. Meskipun si Feng tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa jika dia tidak mengisi kembali nutrisi tubuhnya sekaligus, dia bisa pingsan karena kelaparan. Dia segera mengambil 2 botol nutrien fluid esreng yang dia sisihkan untuk orang tuanya. Pada saat ini, si Feng bisa dengan jelas mengatakan bahwa rasa lapar yang dia rasakan tidak datang dari perutnya. Sebaliknya, itu adalah tubuhnya yang kekurangan energi. Bahkan makan makanan tidak akan memuaskan rasa lapar ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengisi kembali energi sel-sel di dalam tubuhnya. Sementara itu, cairan gizi esreng adalah solusi terbaik untuk masalah ini. Setelah melepas tutupnya, si Feng langsung menelan sebotol nutrien fluid esreng. Ketika esreng nutrien fluid mencapai saluran usus si Feng, cairan yang awalnya dingin tiba-tiba berubah menjadi arus hangat yang bergerak melalui darahnya, memberi energi kembali seluruh tubuhnya. 5 menit setelah meminum nutrien fluid esreng, si Feng merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Rohnya juga telah pulih secara signifikan, dan tubuhnya tidak lagi bergetar seperti sebelumnya. Nilai 1 juta kredit benar-benar tidak dibesar-besarkan. Namun, perasaan ini hanya bertahan sebentar sebelum perasaan lapar membanjiri pikirannya sekali lagi. Dia merasa seolah-olah dia adalah serigala yang kelaparan selama 3 hari berturut-turut, menggigit daging sama sekali tidak cukup untuk memuaskannya. Rasa lapar yang dia rasakan saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah 1 botol tidak cukup? Si Feng terdiam. Satu pertempuran sebenarnya mengharuskannya mengorbankan 2 botol cairan gizi esreng. Tidak ada pilihan. Si Feng hanya bisa melepas tutup pada botol terakhir esreng nutrien fluid dan mengosongkan isinya. Awalnya, seseorang harus menunggu selang waktu 3-5 hari sebelum mengkonsumsi sebotol nutrien fluid esreng karena energi yang terkandung dalam cairan itu sangat terkonsentrasi. Tubuh seseorang sama sekali tidak mampu sepenuhnya menyerap semua energi itu. Sebaliknya, minum 2 botol secara berurutan hanya akan merusak tubuh seseorang karena kekurangan gizi. Ketika si Feng minum botol kedua, dia merasa sedikit sakit hati. Setiap botol berharga 1 juta kredit. Selain itu, orang tidak bisa hanya membeli cairan gizi esreng bahkan jika mereka mampu membelinya. Di masa lalu, meskipun dia adalah pemimpin persekutuan bayangan, dia hanya minum 1 botol sebulan. Sekarang, dia benar-benar minum 2 botol dalam 1 hari. Jika orang lain mengetahui tentang ini, mereka pasti akan memandang rendah dirinya sebagai sampah.
Namun, cairan gizi S-Rank memang menakjubkan. Setelah minum 2 botol dan beristirahat selama beberapa menit, si Feng sudah benar-benar menghilangkan kelelahannya. Tubuhnya juga sudah kembali normal. Setelah itu, si Feng minum selusin botol nutrien areng lain sebelum pulih ke kondisi puncaknya. Apakah ini imajinasiku? Setelah pulih sepenuhnya, si Feng tiba-tiba menemukan bahwa kelima indranya jauh lebih akut daripada sebelumnya. Awalnya, dia tidak pernah bisa mendengar kicau burung ketika di dalam kamarnya. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar bisa mendengarnya. Selain bisa mendengar kicau burung, ketika si Feng melihat kamarnya sendiri, dia juga bisa melihat dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Pikirannya juga menjadi jauh lebih cepat. Apakah menembus batas mental aku beberapa kali memungkinkan otak aku menjadi lebih aktif? Hati si Feng dipenuhi dengan ekstasi. Dia telah mencoba membentengi tubuhnya berkali-kali sebelumnya untuk meningkatkan aliran darah ke otaknya, di samping memberi tubuhnya berbagai nutrisi. Dia telah melakukannya untuk mengembangkan potensi otaknya dan meningkatkan tingkat aktivitasnya, sehingga dia dapat membuat warisannya di domain dewa. Sekarang, dia benar-benar mencapai terobosan. Otak manusia selalu menjadi wilayah yang penuh dengan misteri. Di masa lalu, bahkan manusia yang paling menakjubkan hanya bisa menunjukkan 10% dari potensi otak mereka. Kemajuan dalam teknologi telah memungkinkan pengembangan potensi otak, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Itu bukan sesuatu yang bisa berhasil hanya dengan mencoba. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, banyak orang telah mencoba yang terbaik dan telah menghabiskan banyak uang hanya untuk meningkatkan potensi otak mereka dengan sebagian kecil. Namun, meski begitu, orang-orang ini merasa bahwa sedikit perbaikan layak untuk pengorbanan mereka. Ketika aktivitas otak meningkat, kontrol seseorang terhadap tubuh mereka juga akan meningkat secara signifikan. Di Gods Domain, ada banyak pemain jenius yang memiliki bakat luar biasa. Namun, mengapa para jenius ini lebih baik dari pemain biasa? Itu karena aktivitas otak mereka di luar kebiasaan. Akibatnya, kendali mereka atas avatar permainan mereka melampaui pemain biasa, memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan yang tidak mampu dilakukan oleh pemain biasa. Sama seperti melonjak ular yang telah bertemu si Feng beberapa waktu lalu. Soaring Snake adalah seorang jenius berbakat yang memiliki refleks yang tak tertandingi. Sementara itu, si Feng telah menembus batas itu secara kebetulan, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi bersemangat? Meskipun dia hanya menerima sedikit perbaikan, si Feng sekarang bisa melihat jalan baru terbuka untuknya. Selain itu, ini adalah jalan yang mengarah langsung ke puncak domain dewa. Sepertinya aku perlu menyiapkan lebih banyak botol cairan gizi S-Rank di masa depan. Si Feng merasa tidak nyaman ketika dia mengingat rasa lapar yang menusuk yang ditransmisikan ke otaknya. Sebelumnya, setelah menembus batas kekuatan mentalnya, otaknya secara alami membutuhkan sejumlah besar energi untuk pulih. Kali ini, dia hanya beruntung bahwa dia memiliki botol nutrien fluid S-Rank yang cukup untuk memungkinkannya mencapai terobosan. Kalau tidak, ia harus masuk rumah sakit untuk beristirahat selama beberapa waktu. Selain itu, istirahat di rumah sakit tidak serta-merta meningkatkan aktivitas otaknya dan mengembangkan potensinya. Ketika si Feng berpikir untuk meningkatkan aktivitas otaknya, kehausannya akan cairan gizi S-Rank semakin kuat. Baru sekarang si Feng mengerti mengapa Guild dan Super Guild kelas 1 di masa lalu membeli cairan gizi S-Rank dalam jumlah besar. Ada kemungkinan 80% bahwa mereka telah melakukannya untuk memelihara para ahli puncak. Di sisi lain, dia telah berada di bawah kesalahpahaman selama ini bahwa es peringkat cairan gizi hanya digunakan untuk memperkuat fisik seseorang. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, arloji kuantum si Feng mulai berdering. Sementara itu, orang yang memanggilnya tidak lain adalah ketua Big Dipper Training Center, Xiao Yu. Tuan Si Feng,
Pihak kita telah menyelesaikan persiapan untuk kompetisi pertempuran. Adapun waktu yang tepat dari acara tersebut, itu akan ditetapkan 2 hari dari sekarang, pukul 10 pagi. Boleh aku tahu pendapat kamu tentang ini? Jika kamu tidak bebas, aku masih bisa menunda acara 2 atau 3 hari, kata Xiao Yu. Ayo pergi dengan 2 hari dari sekarang, lalu. Si Feng sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Mendengar kata-kata Xiao Yu, dia menjadi lebih gembira. Selama dia memenangkan kompetisi, dia tidak hanya akan mendapatkan 5 kabin game virtual tetapi juga 15 botol nutrien fluid S-Rank. Aku sudah mengirim informasi mengenai lawanmu ke ruang kuantummu. Namun, orang itu sangat misterius, dan informasi yang kami kumpulkan tentang dia sangat terbatas. Kami hanya memiliki catatan untuk beberapa pertandingannya. Dia telah mengakhiri sebagian besar pertandingannya hanya dalam 1 gerakan. Xiao Yu tidak menyangka Si Feng tetap tenang. Dia tahu bahwa Zhao Ruoxi sudah lama memberitahu Si Feng setiap detail kecil tentang kekuatan lawannya, jadi Si Feng harus tahu betapa menakjubkan lawannya. Namun, sekarang, bukan saja Si Feng tidak cemas, tetapi dia bahkan menunjukkan sedikit antisipasi. Aku mengerti. Aku akan meneliti sedikit, Si Feng mengangguk. Aku masih punya masalah lain untuk diselesaikan, jadi aku akan menutup telepon dulu. Setelah mengatakan itu, Si Feng memutuskan panggilan. Setelah masa istirahat, Si Feng sudah sepenuhnya pulih. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia tangani dalam domain dewa. Karena dia sudah tidur begitu lama sekarang, dia secara alami tidak bisa menunda lagi. Itulah sebabnya dia mengakhiri panggilan dengan terburu-buru. Setelah mengisi ulang nutrien solution di dalam kabin game virtual, ia berbaring di dalam kabin dan memasuki domain dewa sekali lagi. Bab 462, Perang Atrisi. Ketika Si Feng masuk ke dalam permainan, lokasi dia muncul masih dalam White Fog Canyon. Pada saat ini, langit di domain dewa sudah gelap. Masih ada lebih dari 1 jam sampai subuh. Benar-benar sepi. Si Feng melihat sekelilingnya, gagal melihat ada pemain atau monster. Hanya ada suara dedaunan berdesir di tiup angin dingin. Ini adalah situasi yang sangat tidak normal di White Fog Canyon. Namun, Si Feng tidak tinggal di tempat ini terlalu lama. Dia berlari menuju pintu keluar ngarai. Pada saat ini, keadaan melemah Si Feng sudah berakhir, setelah memulihkan kondisi puncaknya. Jika seseorang melihat sosok Si Feng yang sedang berlari sekarang, mereka tidak akan bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Mereka hanya akan melihat sosok hitam melesat di peta. Si Feng seperti macan tutul yang sehat dan elegan. Tepat ketika Si Feng hendak meninggalkan White Fog Canyon, sekelompok lebih dari 100 monyet pertempuran bermata merah melompat keluar dari hutan dan memblokir jalannya. Monster-monster di White Fog Canyon sangat berbahaya karena berada dalam kondisi mengamuk konstan. Sekarang saat malam hari, para pemain akan berkurang penglihatannya sementara monster tidak akan terpengaruh sedikitpun. Akibatnya, pemain akan merasa jauh lebih sulit untuk bertarung di malam hari. Menghadapi lebih dari 100 monster elit, bahkan sebuah partai elit akan mati tanpa sebab. Hanya tim besar dengan lebih dari 100 pemain yang bisa bertahan menghadapi serangan begitu banyak Battle Monkey bermata merah. Namun, seolah-olah dia belum melihat monster di jalannya, Si Feng berlari ke kelompok monyet pertempuran. Monyet pertempuran bermata merah telah menuduh Si Feng seperti sekelompok sapi gila. Namun, tepat ketika pedang yang dipegang oleh monyet pertempuran hendak mendarat di Si Feng, senjata menghantam udara dan hanya menyapu melewati tubuh Si Feng. Seolah-olah target Battle Monkeys bukan Si Feng sama sekali. Mereka membiarkan Si Feng dengan mudah antar jemput melalui mereka. Setelah serangan pertama mereka gagal, pertempuran bermata Crimson berbalik dan menyerang Si Feng sekali lagi. Kali ini, 7 monyet pertempuran mengelilingi Si Feng. Namun, Si Feng seperti air yang mengalir. Sama seperti sebelumnya,
Ketika pedang Battle Monkeys hendak mencapai Si Feng, senjata hanya menyapu melewati tubuhnya. Dalam sesaat, Si Feng telah berkelok-kelok melalui kelompok monyet pertempuran bermata merah. Meskipun pertempuran monyet merasa marah dengan situasi ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menonton dengan enggan ketika Si Feng keluar dari ngarai. Perbaikan yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas otak benar-benar penting. Si Feng penuh senyum ketika dia berbalik untuk melihat monyet pertempuran bermata merah. Meskipun dia bisa mengalahkan jumlah monyet pertempuran seperti itu sendirian, dia pasti tidak akan bisa dengan mudah menghindari pengepungan seperti itu. Prestasi ini adalah semua berkat peningkatan aktivitas otaknya. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan persepsi otaknya akan bahaya, tetapi juga meningkatkan kontrolnya terhadap tubuhnya sendiri. Apakah itu berkaitan dengan serangan musuh atau kemampuannya sendiri untuk menghindar? Kemampuan untuk mengendalikan gerakannya menjadi sangat tepat dan halus. Dia sudah memasuki ranah refinement. Sebelumnya, Si Feng hanya bisa mencapai penyempurnaan dengan tindakannya, dan dia tidak bisa mempertahankan prestasi itu lama. Dia hanya bisa dianggap telah mengambil setengah langkah ke alam perbaikan. Meski begitu, setengah langkah sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, dia sekarang benar-benar memasuki dunia ini, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia harus menghadapi serangan Summer Sunshine sekarang, dia percaya bahwa dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di mana dia akan diminta untuk menggunakan Void Steps untuk menghindar. Setelah meninggalkan White Fog Canyon, Si Feng segera membuka Return Scroll dan mengaktifkannya. Tak lama setelah kembali ke kota Sungai Putih, Si Feng menemukan bahwa jumlah pemain di sini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Para pemain semuanya merekrut anggota tim. Tim Pertanian Uang, 17 menunggu 3. DD disambut, harus level 20 atau lebih tinggi. Petik 2. Merekrut pihak independen Air Terjun Beku, 12 menunggu 8. Kami menyambut segala macam pro. Harus level 21 atau lebih tinggi. Peralatan harus setidaknya peringkat bronze. Petik 2. Merekrut pihak independen Twilight Lighthouse. Pesta sedang dilakukan oleh seorang ahli. Noobs, jangan ganggu. Peralatan harus setidaknya peringkat bronze. Tetes akan dilelang di antara anggota tim. Petik 2. Banyak pemain merekrut untuk tim bawah tanah tingkat 20 di jalan-jalan. Situasi ini benar-benar mengejutkan Si Feng. Apakah itu air terjun beku atau mercusuar Twilight? Keduanya menantang 20 orang tim Dungeons. Kesulitan mereka dianggap sebagai perantara di antara dungeon tim level 20. Saat ini, bahkan tim guild yang normal belum tentu berhasil ketika membersihkannya. Namun, sebenarnya ada begitu banyak tim independen yang merekrut untuk Dungeons ini. Situasi ini benar-benar membingungkan Si Feng. Dia offline hanya untuk 1 hari. Kapan pemain independen dari White River City menjadi begitu kuat? Selain teriakan rekrutmen oleh pemain independen, Si Feng juga mendengar berita tentang perang habis-habisan antara Zero Wing dan Overwhelming Smile. Hingga sekarang, kerugian yang diderita oleh kedua guild sudah melebihi 2.000 pemain. Selain itu, pertempuran antara kedua persekutuan tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, pertempuran yang terjadi hanya melibatkan puluhan pemain, sebelum perlahan-lahan bertambah menjadi ratusan. Pada titik ini, kedua guild sudah berperang yang melibatkan lebih dari 1.000 pemain. Zero Wing benar-benar luar biasa. Jumlah total pembunuhan mereka sekarang sudah melebihi 5.000 pemain. Sementara itu, Overwhelming Smile hanya berhasil membunuh sekitar 2.000 anggota Zero Wing. Petik 2. Aku tahu. Aku mendengar bahwa Assassin Fire Dance Zero Wing sendiri telah menewaskan lebih dari 300 anggota Smile yang luar biasa. Banyak pemain yang dilakukan olehnya, dan dia bahkan berhasil membunuh Lone Tyrant, membuat Overwhelming Smile sakit kepala. Saat ini,
ketenarannya tidak lagi di bawah api hitam. Petik 2. Selain Fire Dance, ada juga Flying Shadow, assassin lain dari Zero Wing. Hitungan pembunuhannya sedikit di bawah Fire Dance. Saat ini, dia telah membunuh lebih dari 200 anggota Overwhelming Smile. Selain itu, ada juga Aqua Rose, Violet Cloud, Cola, Blackie, dan sebagainya. Setiap dari mereka telah membunuh lebih dari 100 pemain. Selain anggota inti dari Zero Wing, ada juga banyak pakar yang sedang naik daun di Zero Wing. Di antara mereka adalah Berserker yang disebut Shadow Sword, jumlah pembunuhannya lebih dari 50. Aku dengar dia bahkan berhasil menukar peralatan Fine Gold level 25 dengan poin kontribusi yang dia peroleh. Petik 2. Katakanlah, meskipun Overwhelming Smile juga memiliki sejumlah besar pakar, mengapa mereka tidak bisa bertarung melawan banyak musuh sendirian seperti ahli Zero Wing? Kenapa ahli Zero Wing begitu kuat? Petik 2. Kamu tidak tahu? Aku mendengar bahwa anggota inti Zero Wing telah menyelesaikan perubahan kelas mereka dan telah menjadi kelas tingkat 1. Dalam hal atribut dan keterampilan, mereka jauh lebih kuat daripada kita pemain yang belum menyelesaikan perubahan kelas kita. Bahkan ketika menghadapi pemain dengan atribut dan peralatan yang sama, pemain tier 1 masih dapat dengan mudah mengalahkan setengah lusin pemain tier 0. Selain itu, aku mendengar bahwa Zero Wing memiliki lebih dari 50 pemain tier 1. Senyum yang luar biasa secara alami tidak dapat bersaing dengan Zero Wing. Petik 2. Tidak mungkin kan? Aku mendengar bahwa quest perubahan kelas bukan kepalang sulit. Praktis mustahil untuk menyelesaikannya tanpa mencapai level 27 atau 28. Banyak yang telah mencoba sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Selain itu, jika seseorang gagal dalam quest perubahan kelas mereka, mereka harus menunggu sangat lama sebelum mereka dapat menantang pencarian lagi. Berapa banyak pemain dari Zero Wing yang menyelesaikan perubahan kelas mereka? Petik 2. Para pemain yang berdiskusi di jalan kagum dengan kekuatan Zero Wing. Pada saat yang sama, mereka juga menerima sekilas tentang betapa kuatnya kelas tier 1. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kelas tier 0 sama sekali. Ketika si Feng mendengar percakapan ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah sekian hari berusaha, akhirnya ada beberapa hasil. Lebih dari 50 pemain tier 1 memang bisa memainkan peran besar dalam pertempuran yang melibatkan ribuan pemain. Sayangnya, dengan hanya 2 guild yang bertarung satu sama lain, perang yang melibatkan ribuan pemain jarang terjadi. Mayoritas pertempuran yang terjadi antara kedua guild hanyalah pertempuran kecil yang melibatkan beberapa lusin pemain. Akibatnya, potensi dari 50 pemain tier 1 plus ini kurang dari yang seharusnya. Terlebih lagi, ketika membandingkan latar belakang dan dana dari kedua guild, Overwhelming Smile melompat-lompat di atas Zero Wing. Meskipun jumlah kematian Overwhelming Smile lebih dari 2 kali lipat jumlah kematian Zero Wing, Overwhelming Smile didukung oleh Underworld dari belakang. Kecakapan keuangan mereka jelas lebih dari selusin kali lebih besar dari Zero Wing. Bahkan jika kompensasi dan hadiah yang mereka berikan adalah 3 atau 4 kali lipat dari apa yang diberikan Zero Wing, mereka masih mampu untuk menggiling Zero Wing menjadi debu. Ini adalah alasan mengapa si Feng tidak mau memulai perang habis-habisan selama ini, karena melakukan hal itu akan sangat merugikan Zero Wing. Setelah itu, si Feng menghubungi Aqua Rose untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang situasi saat ini. Dia kemudian meningkatkan poin kontribusi yang diberikan untuk membunuh pemain musuh serta meningkatkan kompensasi anggota persekutuan yang mati karena bertarung melawan musuh. Pada saat yang sama, ia juga membuat persiapan untuk mulai merampok tim Dungeons beranggotakan 50 orang dan tim Dungeons beranggotakan 100 orang. Pemimpin persekutuan, sekarang kita telah memulai perang habis-habisan dengan Overwhelming Smile. Jika kita meningkatkan kompensasi dan hadiah,
biaya persekutuan akan meningkat beberapa kali lipat. Jika perang diperpanjang, jumlah ini akan menjadi astronomi. Selain itu, kompensasi dan penghargaan yang kami berikan saat ini sudah cukup tinggi. Bahkan anggota persekutuan merasa bahwa mereka baik. Sama sekali tidak perlu untuk pengeluaran tambahan ini. Aquaros tahu bahwa si Feng kaya, tetapi meskipun demikian, uang tidak boleh disia-siakan sedemikian rupa. Itu terutama berlaku untuk hadiah yang diberikan. Jika anggota persekutuan berhasil membunuh 10.000 musuh, bahkan jika persekutuan hanya memberikan 1 poin kontribusi tambahan untuk setiap pembunuhan, persekutuan masih harus membayar biaya tambahan 10.000 poin kontribusi. Belum lagi, saat pertempuran berlanjut, perang besar akan terjadi lebih sering. Pada saat itu, poin kontribusi yang harus dibayarkan oleh guild akan meningkat beberapa kali lipat. Tidak masalah. Aku akan mencari cara untuk menangani masalah-masalah tentang uang, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia meningkatkan jumlah poin kontribusi yang diberikan bukan untuk tujuan menarik anggota guild. Sebaliknya, ia melakukannya untuk mempercepat kecepatan konsumsi kedua belah pihak. Jika sudah di masa lalu, si Feng pasti tidak akan berperang atrisi dengan overwhelming smile. Namun, sekarang segalanya berbeda. Dia sekarang memiliki sejumlah besar Starfire Ore di tangannya. Dia akan membiarkan overwhelming smile tahu bagaimana rasanya hancur berantakan. Bab 463, Pusaka Kekaisaran. Aku akan melakukan penyesuaian sekarang, kalau begitu. Aquaros hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban setelah mendengar jawaban percaya diri si Feng. Benar? Apakah kamu mengompensasi Virtuous Cloud dan yang lainnya? Tiba-tiba si Feng bertanya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, overwhelming smile telah menyergap mereka karena dia juga masih berutang Virtuous Cloud 6 potong peralatan rahasia perak. Namun, karena hibernasi singkatnya kali ini, dia tidak dapat membawa mereka untuk memilih. Aku sudah membawa mereka ke gudang persekutuan untuk ditukar dengan 10 potong peralatan rahasia perak level 20. Namun, ada satu hal yang kamu pasti tidak akan bisa menebak, kata Aquaros, mengungkapkan senyum misterius. Apa yang terjadi? Tanya si Feng ingin tahu. Setelah Virtuous Cloud dan pestanya melihat gudang-gudang kami, mereka benar-benar terpana. Awalnya, mereka berencana untuk kembali ke Kekaisaran Naga Hitam untuk melanjutkan pengembangan mereka di sana. Namun sekarang, pestanya telah bergabung dengan Zero Wing dan harus melakukan beberapa quest guild tingkat tinggi saat ini, jawab Aquaros. Aquaros sangat optimis tentang kru Virtuous Cloud. Pihak independen yang mencapai tingkat tinggi dan peralatan bagus seperti itu merupakan prestasi yang luar biasa. Sekarang mereka telah memasuki Zero Wing, tidak akan lama sebelum mereka menjadi ahli. Dalam Guts Domain, meskipun pemain elit mudah ditemukan, para ahli tidak. Sekarang Zero Wing dalam perang habis-habisan dengan overwhelming smile, itu akan menjadi waktu yang lama sebelum semuanya beres. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk mengalahkan yang lain dalam satu gerakan. Selain itu, pertempuran antara dua persekutuan yang bertikai sebagian besar terdiri dari pertempuran kecil, keterlibatan besar-besaran terjadi sangat jarang. Sebagai hasilnya, pentingnya pemain dengan kekuatan tempur tingkat atas tumbuh lebih besar. Jika sekelompok besar pemain melakukan aksi bersama, mereka dapat dengan mudah ditemukan, serta dengan mudah dilawan. Namun, jika suatu pihak atau individu mengambil tindakan, mereka akan sangat mobile. Karenanya, mereka tidak akan ditemukan dengan mudah. Jika Zero Wing dapat membentuk kelompok ahli dan memberikan pukulan besar pada overwhelming smile dari waktu ke waktu, mereka dapat dengan mudah memaksa overwhelming smile ke dalam keadaan pasif. Pemimpin persekutuan, mengapa kita tidak mulai merampok 50 dungeon tim beranggotakan 50 orang sekarang? Meskipun manfaat yang kami tawarkan dapat menarik cukup banyak pemain ke persekutuan,
itu masih belum cukup menarik bagi banyak pakar independen. Hal-hal yang dicari para ahli ini adalah peralatan tingkat atas dan ruang untuk pertumbuhan. Sementara itu, kita bisa menggunakan peralatan tingkat atas yang kita dapatkan dari dungeon skala besar untuk menarik para ahli ini, saran Aqua Rose. Setelah melihat reaksi kru Virtuous Cloud kemarin, Aqua Rose datang dengan ide ini. Sebelumnya, dia juga mencoba mengundang Virtuous Cloud dan pestanya untuk bergabung dengan Zero Wing, tetapi mereka bersikap pendiam. Namun, setelah melihat sejumlah besar peralatan emas-emas dan rahasia perak level 25, serta banyak peralatan emas gelap level 20, mereka segera mengambil keputusan. Pada saat itu, Aqua Rose bahkan mempertimbangkan untuk menampilkan 2 item epic di dalam gudang persekutuan mereka. Namun, item epic adalah kartu Truth Zero Wing. Akan lebih baik jika guild lain tidak tahu tentang keberadaan barang-barang ini, jadi dia segera menolak ide miliknya. Jika dia benar-benar menempatkan item epic pada layar, maka banyak guild pasti akan merencanakan melawan Zero Wing. Tindakannya pasti akan menciptakan lebih banyak musuh untuk Zero Wing. Persekutuan yang mempertahankan netralitas bahkan mungkin berpihak pada senyuman luar biasa. Pada saat itu, posisi Zero Wing akan menjadi sangat lemah. Karenanya, hanya anggota inti, yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, yang dapat mengetahui tentang keberadaan item epic. Kita masih harus menunggu beberapa saat mengenai masalah tim Dungeon skala besar. Namun, kita bisa mulai merampok 20 orang Hell Dungeons Team Mode. Si Feng telah menjadi pemimpin Guild Shadow selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu apa yang menarik para ahli. Meskipun dia sepenuhnya setuju dengan saran Aqua Rose, tim Dungeon skala besar tidak berjalan di taman. Mereka perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan bahkan jika mereka ingin menyerang satu. Di sisi lain, mereka bisa mencoba 20 orang Hell Mode tim Dungeons. Pemain memiliki probabilitas tetap untuk mendapatkan item Dark Gold dari 20 orang Hell Mode tim Dungeons, meskipun sebagian besar item adalah peringkat Fine Gold. Selain itu, ada banyak bahan produksi yang hanya tersedia di Hell Mode Dungeons. Guild juga bisa mendapatkan popularitas guild dengan membersihkan Hell Mode Dungeons. Saat popularitas guild meningkat, quest-quest yang ditugaskan oleh NPC juga akan meningkat kualitasnya, dan inilah yang paling dibutuhkan Zero Wing saat ini. Aku akan membuat semua orang siap sekarang, kalau begitu. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Aqua Rose segera beraksi dengan penuh kegembiraan. Adapun si Feng sendiri, dia melakukan perjalanan ke bank. Meskipun ada banyak hal yang menuntut perhatiannya saat ini, perang habis-habisan dengan Overwhelming Smile, khususnya pada akhirnya, hanya ada satu tugas yang perlu dia selesaikan. Yaitu untuk mendapatkan uang. Si Feng telah mengalami perang habis-habisan yang tak terhitung jumlahnya antara guild di masa lalu, jadi dia sudah lama tahu apa yang menjadi prioritas. Meskipun dia sendiri memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, memungkinkannya untuk dengan mudah berburu dan membunuh anggota Overwhelming Smile di ladang. Berapa banyak anggota yang ada di Overwhelming Smile? Bahkan jika dia berlari sepanjang hari, berburu pemain, berapa banyak yang bisa dia bunuh sendiri? Melakukan hal itu akan memungkinkan dia untuk mengumpulkan jiwa abadi dari pemain yang dia bunuh, tapi itu masih tidak sepadan dengan usahanya. Selain itu, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa selain memburu pemain dari Overwhelming Smile sepanjang hari, menyelesaikan pencariannya akan memakan waktu berhari-hari. Selama ini, Overwhelming Smile dengan dana yang sangat besar dapat dengan mudah merekrut sejumlah besar pemain tambahan. Bahkan jika si Feng bekerja sendiri sampai mati, dia masih tidak akan bisa memenangkan perang sendirian. Bagaimanapun, ini saat ini adalah tahap awal dari domain dewa. Berbagai guild belum memiliki kota-kota mereka sendiri. Membunuh anggota Smile Overwhelming hanya akan menyebabkan sedikit masalah pada guild dan sedikit memengaruhi kecepatan pengembangannya. Yang paling penting, si Feng tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu seperti ini.
Dia hanya punya sedikit waktu tersisa untuk menyelesaikan Epic Quest Darkness Descents, dan dia masih jauh dari tujuannya untuk mendapatkan 30.000 emas. Jika dia gagal menyelesaikan pencarian, pada saat itu, dia harus menghadapi murka iblis tier 4. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati. Karenanya, menghasilkan uang adalah prioritas utamanya saat ini. Perang antara kedua persekutuan pasti akan tumbuh lebih intens ketika waktu berlalu, dan hal yang sama berlaku untuk pengeluaran kedua perserikatan. Khususnya untuk pengeluaran peralatan. Selain kehilangan peralatan sebagai akibat dari sekarat, perkelahian antar pemain juga akan menyebabkan daya tahan senjata dan peralatan jatuh pada tingkat yang lebih cepat daripada saat melawan monster. Secara alami, memperbaiki senjata dan peralatan ini juga akan membutuhkan sejumlah besar koin. Saat ini, persekutuan memiliki sumber pendapatan terbatas untuk koin. Persekutuan hanya akan mulai menyapu dalam jumlah besar koin setelah mereka memiliki kota-kota mereka sendiri selama tahap tengah permainan. Meskipun Overwhelming Smile memiliki dana besar tidak selalu sama dengan memiliki sejumlah besar koin. Disinilah kepercayaan Si Feng berasal. Setengah jam kemudian, Si Feng tiba di bank. Dia kemudian mengambil semua biji Starfire dan juga batu bertuah dari gudangnya. Dia juga mengambil desain penempaan peralatan Dragon Scale yang telah dia simpan selama ini. Saat ini, selain dari Warfire Set Equipment, level 20 Fine Gold peringkat Dragon Scale Set Equipment pasti adalah set equipment terbaik yang tersedia. Itu secara alami adalah item yang semua guild akan perjuangkan untuk dapatkan. Setelah Si Feng mengatur barang-barang di dalam tasnya, dia tiba-tiba melihat tablet batu emas di dalamnya. Bagaimana mungkin aku lupa tentang hal ini? Pikiran Si Feng telah disibukkan dengan terlalu banyak hal selama periode waktu ini. Dan dia benar-benar lupa tentang tablet batu emas yang telah diambilnya dari Gatekeeper Anubis. Item yang dijaga oleh Great Lord jelas bukan barang biasa. Namun, Si Feng juga belum pernah mendengar tentang tablet batu emas, jadi dia tidak tahu persis apa fungsi item ini. Meliriknya, dia tidak dapat membaca informasinya. Semua yang ditampilkan tentang tablet batu emas adalah bahwa itu adalah item yang tidak dikenal. Si Feng kemudian menggunakan mata maha tahu dan mulai menilai itu. Detik-detik berdetak lambat saat data yang tak terhitung berkedip di depan matanya. Setelah total 22 detik berlalu, proses penilaian akhirnya selesai. Heirloom Imperial, Si Feng bergumam tak percaya ketika dia membaca informasi yang ditampilkan tentang tablet batu emas. Bab 464, Harta Mengejutkan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi bergetar ketika dia melihat tablet batu emas di dalam tasnya. Domain dewa sangat besar, dan ada banyak kerajaan dan kerajaan di dalamnya. Secara alami, alam ini akan mengalami pertumbuhan dan penurunan. Kerajaan dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang ke sungai panjang sejarah sekarang. Meskipun mereka sudah dilupakan oleh orang-orang, beberapa kerajaan dan kekaisaran ini telah meninggalkan harta yang mengejutkan yang tidak diketahui orang lain. Dalam domain dewa, harta yang mengejutkan ini disebut pusaka. Pusaka dapat dikategorikan ke dalam 4 peringkat yang berbeda. Yang pertama adalah heirlooms kerajaan. Seperti namanya, itu adalah harta yang pernah dimiliki oleh kerajaan domain dewa. Persekutuan kelas 1 akan berjuang mati-matian hanya untuk satu heirloom kerajaan. Di masa lalu, bahkan ada super guild yang telah mempersembahkan sebuah kota dengan populasi lebih dari 1 juta pemain dengan imbalan heirloom kerajaan. Dari ini, orang bisa membayangkan nilai dari pusaka kerajaan. Pada waktu itu, meskipun Shadow telah menjadi persekutuan kelas 2 dan menguasai 10 negara kota, itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan pusaka kerajaan. Sementara itu, satu peringkat di atas heirlooms kerajaan adalah heirloom kekaisaran.
Pusaka kekaisaran adalah pusaka yang ditinggalkan oleh kekaisaran yang jatuh dari domain dewa. Biasanya, kekayaan sebuah kerajaan setidaknya 3-5 kali lebih besar dari kerajaan. Nilai pusaka kekaisaran, secara alami, proporsional. Di masa lalu, sebuah guild kecil yang tidak memiliki peringkat yang disebut Thunder Family telah membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk berkembang menjadi guild kelas 1. Saat itu, keluarga Guntur telah mengejutkan seluruh domain dewa. Dalam hal tenaga ahli atau finansial, Thunder Family tidak memiliki keduanya. Namun, itu masih berhasil berkembang menjadi persekutuan kelas 1 dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana bisa prestasi seperti itu tidak mengejutkan orang lain? Hanya setelah banyak pihak yang berbeda menyelidiki persekutuan mereka menemukan rahasia di balik kesuksesan keluarga Guntur. Ternyata keluarga Guntur secara tidak sengaja menemukan benda yang disebut pusaka kekaisaran, dan persekutuan diam-diam mengembangkan dirinya dengan langkah cepat melalui pusaka kekaisaran ini. Dengan demikian, keluarga Guntur telah berhasil menjadi salah satu penguasa domain dewa dalam waktu kurang dari setahun. Sejak saat itu, semua orang mulai mencari heirlooms di ladang. Banyak perang dilancarkan di domain dewa karena pusaka, dan banyak perserikatan sepenuhnya dimusnahkan karena pusaka. Selain heirloom kekaisaran, ada heirloom kontinental, yang satu peringkat lebih tinggi, serta heirloom dunia, yang merupakan heirloom berperingkat tertinggi di domain dewa. Namun, dua heirloom terakhir hanya disebutkan di perpustakaan domain dewa. Sejauh Si Feng tahu, tidak ada yang menemukan salah satu di kehidupan sebelumnya. Sekarang ada pusaka kekaisaran di tasnya, bagaimana mungkin Si Feng tidak bersemangat? Bahkan sebagai reinkarnator, Si Feng harus hati-hati merencanakan, membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi banyak mukjizat, dan memelihara sejumlah besar pakar untuk membangun kerajaan virtualnya sendiri. Sementara itu, hanya satu heirloom imperial yang memungkinkan persekutuan kecil tumbuh menjadi persekutuan kelas 1 dalam waktu kurang dari setahun, menjadi pemilik kerajaan yang nyata. Adapun harta apa yang tersembunyi di dalam pusaka kekaisaran, Si Feng benar-benar bodoh. Setelah hal-hal di luar kendali di masa lalu, siapapun yang memperoleh pusaka kekaisaran akan menutupnya dengan ketat, merahasiakan semua informasi tentangnya. Dalam kehidupan ini, Si Feng secara alami juga akan diam tentang kepemilikan pusaka kekaisaran. Oleh karena itu, dia segera menekan hatinya yang bersemangat ketika dia mempertimbangkan di mana harus hati-hati meneliti pusaka kekaisaran. Setelah selesai mengatur tasnya, dia berjalan diam-diam ke Star Street Trading Firm dan memasuki salah satu ruang tempat di lantai 4. Pada saat ini, perusahaan perdagangan Star Street telah menjadi perusahaan perdagangan nomor 1 di kota White River. Berbagai barang yang dijual di tokonya tidak ada taranya. Selama itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh para pemain dari domain dewa saat ini, perusahaan dagang akan menjualnya. Karenanya, pemain yang mengunjungi Star Street Trading Firm tidak perlu mengunjungi toko lain. Bisnis perusahaan perdagangan berkembang pesat, mengumpulkan banyak uang setiap hari. Meskipun banyak persekutuan telah mencari kerjasama dengan perusahaan perdagangan, semua langsung ditolak oleh manajer perusahaan, Ana. Si Feng telah memilih ruang tempat yang tidak berpenghuni secara acak dan memasukinya. Aku tertarik melihat rahasia macam apa yang terkandung di dalam pusaka kekaisaran, Si Feng bergumam ketika mengambil tablet batu emas dari tasnya dan dengan hati-hati meletakkannya di platform batu. Selain dinamai kekaisaran heirloom, tablet batu emas tidak mengungkapkan informasi lain. Si Feng juga tidak tahu bagaimana dia harus mengoperasikan pusaka kekaisaran, jadi dia tidak punya pilihan selain bereksperimen dengan itu secara perlahan. Ada banyak gambar dan rune yang terukir di tablet batu. Namun, Si Feng tidak bisa mengerti satupun dari mereka. Dia dengan cepat menghabiskan lebih dari setengah jam untuk meneliti pusaka kekaisaran. Tapi tidak peduli metode apa yang dia gunakan,
dia gagal menemukan petunjuk bagaimana cara mengaktifkannya. Meskipun gunung emas ditempatkan tepat di depannya, tanpa kunci aktivasi, dia hanya bisa menatap tanpa daya pada pusaka kekaisaran. Keluarga Guntur sejak saat itu dapat menemukan rahasia harta karun kekaisaran, jadi mengapa tidak bisa? Frustrasi, Si Feng bermain-main dengan tablet batu emas di tangannya. Apakah masih ada rahasia lain untuk pusaka kekaisaran? Kedengarannya masuk akal ketika dia memikirkannya. Bagaimana mungkin harta karun yang hebat yang memungkinkan kerajaan untuk berkembang dengan mudah dapat diperoleh oleh pemain? Jika aktivasi pusaka kekaisaran adalah sebuah pencarian, maka kesulitan pencarian ini haruslah peringkat legendaris. Sebuah quest legendaris jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh pemain. Apalagi quest legendaris, saat ini, Si Feng sudah memiliki sakit kepala yang sangat besar hanya dengan epic quest. Aku hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Aku mungkin menemukan beberapa petunjuk di masa depan, Si Feng berpikir optimis. Segalanya pasti sulit pada awalnya. Dengan pusaka kekaisaran sekarang di tangannya, apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah untuk menanyakannya. Pasti ada solusinya. Si Feng kemudian menyimpan heirloom kekaisaran dan menumpuk sejumlah besar Starfire Ore yang dia miliki di lantai. Selama periode waktu ini, Zero Wing telah memanen lebih dari 20.000 keping Starfire Ore. Jika dijual dengan harga 1 perak per keping, nilai total semua Starfire Ore ini akan lebih dari 200 koin emas. Namun, Si Feng akan mengubah mereka semua menjadi Starfire Essence sekarang. Awalnya, jika pemain ingin memperbaiki Starfire Ore, mereka perlu menyewa seorang alkemis untuk menyuling biji untuk mereka. Hanya satu perbaikan biaya 1 koin perak. Selain itu, produksi Starfire Essence tidak dijamin. Namun, ada kemungkinan besar untuk mendapatkan 1 keping Starfire Essence dari 2 keping biji. Akibatnya, nilai pasar Starfire Essence biasanya ditetapkan pada 4 koin perak per potong. Si Feng, bagaimanapun, tidak mencari layanan dari seorang alkemis. Lagi pula, batu bertuah yang ia miliki jauh lebih kuat daripada alkemis manapun. Selain itu, dia tidak hanya tidak perlu menghabiskan 1 koin pun ketika menggunakan batu bertuah untuk menyaring Starfire Ore. Tetapi peluangnya untuk memproduksi Starfire Essence juga jauh lebih tinggi daripada NPC Master Alchemist. Setelah itu, Si Feng mulai memperbaiki biji Starfire. 1 potong, 2 potong. Kecepatan pemurnian batu bertuah sangat cepat. Hanya sesaat, Si Feng sudah menyaring 100 buah Starfire Ore dan mendapatkan 83 buah Starfire Essence. Esensi Starfire Consumable. Meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan jika ditambahkan selama proses penempaan. Selain itu, semakin banyak Starfire Essence menambahkan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Tingkat perbaikan baik seperti yang diharapkan. Ketika Si Feng melihat permata merah berkilau yang tersebar di platform batu, rasa sukacita yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Batu bertuah jelas layak disebut sebagai harta karun alkimia. Dengan menggunakannya untuk menyaring semua Starfire Ore yang dimilikinya, dia bisa menghemat lebih dari 200 koin emas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebelum dia mengetahuinya, Si Feng telah menghabiskan lebih dari 7 jam untuk memperbaiki semua Starfire Ore yang dimilikinya. Secara total, dia telah mendapatkan 18.000-an Starfire Essence. Jika dikonversi menjadi koin,
nilai esensi Starfire ini akan bernilai lebih dari 720 emas. Hanya dalam 7 jam, Si Feng telah lebih dari 3 kali lipat nilai asli dari Starfire Ore. Aku akhirnya bisa mulai menempa sekarang. Meskipun Si Feng telah menghabiskan lebih dari 7 jam mengulangi tugas yang sama berulang kali, dia tidak merasa bosan atau lelah. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Hanya dengan memikirkan untuk dapat memproduksi secara massal peralatan set Dragon Scale membuatnya sangat senang. Jika dia membiarkan anggota persekutuan melengkapi set dan berjalan-jalan di kota, peralatan seragam pasti akan membuat iri dan kekaguman pemain di seluruh White River City. Bab 465, Promosi Cepat. Blue Moon Restaurant, sebuah restoran kelas atas yang berlokasi di White River City. Pada saat ini, seluruh restoran sepenuhnya dipesan oleh Overwhelming Smile, dan puluhan anggota elit berjaga di luar gedung. Masing-masing dan setiap anggota elit Overwhelming Smile ini dalam suasana hati yang sangat buruk, yang menunjukkan ekspresi keras di wajah mereka. Setiap pemain yang tidak terkait yang melewati Blue Moon Restaurant pasti akan menjauhkan diri dari gedung, sejauh mungkin, karena takut bertemu dengan nasib buruk dan mendapat masalah. Saat ini, Zero Wing dan Overwhelming Smile sedang melancarkan perang habis-habisan satu sama lain. Meskipun tidak ada yang buruk untuk dibicarakan tentang Zero Wing, para anggota Overwhelming Smile terkenal karena tirani mereka. Selama anggota Overwhelming Smile merasakan ketidaksenangan sedikitpun, mereka akan mencoba membuat masalah untuk orang lain. Apa yang paling sering dilakukan anggota Smile adalah memonopoli bidang. Mereka akan mengklaim seluruh area dan mengusir semua anggota non-persekutuan. Namun, meskipun banyak pemain independen dari White River City sangat marah atas tindakan Overwhelming Smile, tidak ada yang berani benar-benar menyuarakan pendapat mereka. Tidak diragukan lagi banyak pemain independen yang bersorak dan bertepuk tangan diam-diam selama perang antara Zero Wing dan Overwhelming Smile. Terutama benar ketika berita menyebar menyebutkan bahwa jumlah kematian Overwhelming Smile telah meningkat secara signifikan akhir-akhir ini, dan sekarang melewati ambang 8.000. Pada saat ini, 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, duduk di dalam salah satu stand di lantai 2 Blue Moon Restaurant. Pria itu adalah Feng Xuanyang, dan wanita yang duduk di seberangnya adalah kecantikan Youlan yang tenang dan elegan. Aku sudah melihat informasi yang kamu kirimkan kepada aku. Ini ditulis dengan sangat baik, aku cukup puas dengan itu. Aku juga meneruskan analisis kamu ke atasan, dan mereka telah menentukan bahwa Zero Wing memang merupakan duri di pihak Underworld. Mereka juga mengatakan bahwa jika kita tidak bisa mendapatkan Zero Wing, maka kita harus menghancurkannya untuk menyelamatkan kita dari masalah di masa depan. Selain itu, mereka memiliki pandangan yang sangat optimis tentang kota Sungai Putih sekarang. Populasi kota Sungai Putih saat ini sudah melebihi 2 juta. Banyak pemain dari kota lain, dan bahkan kerajaan dan kerajaan lainnya, terus bermigrasi ke sini. Saat ini, kota Sungai Putih telah menjadi kota terpadat kedua di kerajaan Star Moon. Jadi kita harus mendapatkan kendali atas kota Sungai Putih. Kali ini, para atasan tidak hanya mengirim banyak tenaga kerja, tetapi mereka juga meningkatkan dana kami dan siap untuk fokus pada pemeliharaan senyum yang luar biasa. Aku mendengar bahwa setelah Zero Wing meningkatkan kompensasi dan penghargaan yang diberikannya, kamu juga meningkatkan senyum yang luar biasa. Aku percaya ini seharusnya meningkatkan beban di pihak kamu secara signifikan, bukan? Namun, kamu dapat beristirahat dengan mudah dan merasa bebas untuk terus bersaing dengan Zero Wing. Para atasan telah mengumpulkan 500 emas serta 300 juta kredit untuk kamu. Kredit seharusnya sudah dikirimkan kepada kamu sekarang. Adapun koin emas, itu akan tiba paling banyak 1 atau 2 jam lagi. Setelah itu, mereka akan mengirim lebih banyak koin emas dan kredit. Aku mendengar bahwa atasan sangat serius saat ini.
Jumlah total koin yang mereka rencanakan untuk diinvestasikan ke dalam Overwhelming Smile mungkin lebih dari 5.000 gold, belum lagi kredit. Petik 2. Mengatakan demikian, Feng Xuanyang menjentikkan jarinya. Pada saat berikutnya, 20 orang lagi memasuki bilik pribadi. Setiap satu dari 20 orang ini diselimuti oleh lapisan niat membunuh yang tebal. Tubuh mereka sekuat beruang grizzly. Alih-alih terlihat seperti pemain biasa, mereka lebih mirip sekelompok prajurit yang terlatih. Orang-orang ini adalah penjaga dunia bawah yang telah dikirim oleh atasan. Mereka semua adalah pemimpin partai, dan masing-masing dari mereka memimpin sebuah partai beranggotakan 6 orang. Secara total, kamu akan memiliki 120 penjaga dunia bawah untuk memerintah sesuai keinginan kamu, kata Feng Xuanyang, tersenyum. Mereka berbeda dari penjaga dunia bawah lainnya. Aku yakin kamu bisa tahu, tetapi mereka semua pernah bekerja sebagai tentara bayaran di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang telah berjalan di medan perang nyata. Bukankah senyuman luar biasa sedang melancarkan perang habis-habisan dengan Zero Wing sekarang? Selama kamu memiliki penjaga dunia bawah ini untuk membantumu, para pemain yang belum pernah melihat darah segar akan mudah dipetik. Bahkan jika Zero Wing memiliki lebih dari 50 pemain tier 1, mereka masih akan selesai. Aku sudah menyerahkan orang-orang itu kepadamu. Apa yang mereka lakukan selanjutnya terserah kamu. Tuan Muda Feng, yakinlah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Awalnya, Youlan sudah yakin perlahan-lahan melelahkan Zero Wing sampai mati. Sekarang setelah dia melihat 2 baris pemimpin partai penjaga dunia bawah yang berbaris rapi, rasa sukacita yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. 50 ditambah pemain tier 1 Zero Wing telah membuat Overwhelming Smile sakit kepala baru-baru ini, memaksa anggota Overwhelming Smile ke dalam keadaan pasif. Pada saat ini, mereka perlu mengirim ahli atau pemain tier 1 yang sama. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi tidak berdaya melawan pemain tier 1 Zero Wing. Namun, Youlan tiba-tiba menyadari, Smile yang luar biasa memiliki banyak anggota elit, tetapi mereka sangat kurang ahli dan pemain tier 1. Meskipun tidak semua 20 pengawal dunia bawah yang berdiri di depannya adalah ahli, dan level mereka hanya berkisar antara 23 hingga 24, mereka semua adalah veteran dari medan perang. Sementara itu, sekarang setelah pertempuran di domain dewa semakin realistis, orang-orang ini akan memiliki keuntungan yang tidak dapat disangkal. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemain elit biasa. Jika mereka bekerja bersama, mereka seharusnya memiliki efek yang sangat menakutkan pada pertempuran lapangan. Youlan dapat mengatakan bahwa manajemen tingkat tinggi Underworld mengambil hal-hal serius kali ini. Saat ini, berbagai guild di domain God mati-matian membeli koin. Mereka bahkan diam-diam membentuk banyak tim pertanian uang. Sangat sulit untuk mengakumulasi 500 emas. Belum lagi, mereka juga berencana untuk berinvestasi tambahan 5.000 koin emas di masa depan. Dengan jumlah uang sebanyak itu, berurusan dengan Zero Wing akan menjadi sepotong kue. Dengan dana selanjutnya dari Underworld, Youlan tidak perlu lagi khawatir tentang peralatan. Saat ini, ada 3 sumber utama peralatan, ruang bawah tanah, rumah lelang, dan pusat perdagangan virtual. Berbeda dengan rumah lelang, yang menggunakan kredit bukan koin ketika membeli peralatan dari pusat perdagangan virtual. Akibatnya, harga peralatan yang dijual di sana sangat mahal. Meski begitu, orang kaya tidak keberatan melakukan pembelian mereka melalui pusat perdagangan virtual. Alasan pertama adalah karena pasokan senjata dan peralatan di sana jauh lebih banyak. Ini karena, untuk mendapatkan kredit, banyak lokakarya dan pemain akan memposting barang mereka untuk dijual di pusat perdagangan virtual. Alasan kedua adalah karena kenyamanan. Mata uang domain dewa tidak mudah diperoleh. Selain itu, prosedur perdagangan yang terlibat sangat memberatkan. Dengan jumlah besar kredit,
dia bisa segera mengisi gudang senyum yang luar biasa dan membangun kembali kepercayaan para anggota kelompok. Pada saat yang sama, itu akan memberikan tekanan besar pada Zero Wing. Karenanya, pada hari yang sama Youlan menerima dana dari Underworld. Dia membeli senjata dan peralatan yang berkisar antara level 15 dan level 20 dari pusat perdagangan virtual dalam jumlah besar. Kualitas barang berkisar dari peringkat bronze ke peringkat fine gold. Secara total, dia membeli lebih dari 5.000 senjata dan peralatan, sangat meningkatkan moral Overwhelming Smile. Pada saat yang sama, dia juga menaikkan kompensasi kematian dan membunuh hadiah. Melihat perubahan ini, lebih banyak anggota Overwhelming Smile tergoda untuk bergabung dalam pertempuran lapangan. Untuk sesaat, momentum Overwhelming Smile di White River City melampaui Zero Wing. Namun, sebagai pemimpin persekutuan Nol Sayap, Si Feng benar-benar tidak tahu tentang kejadian ini. Saat ini, ia fokus untuk memproduksi peralatan set Dragon Scale dan dengan panik meningkatkan kemampuan penempaannya. Baru-baru ini, Si Feng terus-menerus menyibukkan diri dengan masalah lain. Akibatnya, kemahiran penempaannya mandek. Meskipun menjadi orang pertama yang menjadi magang forging tingkat lanjut, ia sudah lama tertinggal di belakang Krim Cocoa dan yang lainnya. Master Forges masa depan ini sudah menjadi Forges sejati. Sementara itu, Si Feng sendiri masih membutuhkan banyak kemahiran penempaan sebelum dia bisa menjadi pemalsu juga. Harus diketahui bahwa hanya 3.000 poin kemahiran yang diperlukan untuk dipromosikan dari apprentice tempat tingkat menengah menjadi apprentice penempaan tingkat lanjut. Namun, untuk maju dari magang tempat tingkat lanjut ke pemalsu dasar, 10.000 poin kemahiran diperlukan, jumlah yang dibutuhkan untuk naik pangkat lebih dari 3 kali lipat. Selain itu, magang penempaan tingkat lanjut tidak menerima poin kemahiran dari memproduksi item dengan peringkat umum, menghasilkan penurunan drastis dalam kecepatan promosi. Senyum melankolik dan dua lainnya hanya berhasil menjadi Basic Forges dengan sangat cepat karena Basic Forget Designs Armor Kit Forging Designs yang disediakan oleh Feng Feng. Namun, di masa depan, bahkan kit penguat baja dasar tidak akan bisa membantu mereka dengan promosi mereka. Untungnya, peralatan set Dragon Scale yang dimiliki Si Feng berbeda. Tidak hanya itu dari peringkat yang sangat tinggi, tetapi juga bisa memberinya bonus kemahiran setiap kali ia berhasil memproduksi set equipment. Dia juga memiliki bakat penempaan, jenius tempa, yang memiliki kesempatan tetap untuk memberinya poin kemahiran tambahan setiap kali dia berhasil menempa item. Selain itu, karena Dragon Scale adalah peralatan set emas murni, EXP yang dihargai dari produksinya yang sukses juga sangat murah hati. Namun, ketika memproduksi peralatan set Dragon Scale, Si Feng harus menghabiskan 10 Starfire Essences untuk masing-masing set piece. Selain itu, bahkan dengan bantuan berbagai alat pendukung yang dimilikinya, tingkat keberhasilannya kurang dari 25%. Meski begitu, Si Feng sudah sangat puas dengan hasil ini. Jika ada orang lain yang memproduksi peralatan set Dragon Scale, apalagi 25%, itu akan menjadi keajaiban jika mereka bahkan berhasil tingkat keberhasilan 10%. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi peralatan set Dragon Scale tidak terlalu berharga, dan dia juga punya banyak Starfire Essences. Oleh karena itu, Si Feng dengan gila menghasilkan peralatan set Dragon Scale tanpa menghiraukan biaya. Semakin banyak set yang dia hasilkan, semakin dia menjadi mahir. Selain itu, aktivitas otaknya yang meningkat juga memberinya pemahaman yang akurat tentang proses produksi, yang memungkinkannya untuk menjadi semakin cepat dan lebih baik dalam memproduksi peralatan set Dragon Scale seiring berjalannya waktu. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan memiliki perkembangan yang beruntung. Akhirnya, setelah menginvestasikan lebih dari 1 hari, Si Feng berhasil sepenuhnya menggunakan semua bahannya dan berhasil memproduksi lebih dari 100 set. Dia juga dipromosikan menjadi pemalsu dasar selama periode waktu ini,
Kecepatan promosinya membuat satu orang hanya terdiam. Selain itu, dia juga naik level ke level 26, kecepatan naik levelnya bahkan lebih cepat daripada ketika dia menggiling monster di White Fork Canyon.